Saya dari Gici Business School, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Bapak Aldi atas kesempatan yang telah diberikan untuk mahasiswanya mencoba membuat podcast gitu ya, sebagai salah satu tugas mata kuliahnya. Dari materi yang bisa dipilih, saya memilih materi untuk bagaimana cara belajar yang efektif bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Saya menambahkan kuliah sambil bekerja karena itu relate dengan apa yang saya jalani dalam keseharian saya gitu ya. Sekadar informasi, saya selain aktif sebagai mahasiswa di Gici Business School, saya juga seorang karyawan swasta di salah satu yayasan pendidikan Islam di Bekasi Barat. Kemudian saya juga seorang ibu rumah tangga, ibu dari 1 anak. Nah, kebayang dong, bayang sekali gitu ya. Tapi ya Bismillah gitu ya. Disinilah kenapa saya akan membagi sedikit tips yang mungkin bisa teman-teman sedikit gunakan gitu ya, mungkin sedikit berguna buat teman-teman yang memang menjalani aktivitas sama seperti saya. Jadi sebelumnya hal pertama yang mau saya input dalam tips saya adalah yang pertama adalah manajemen waktu. Karena dalam manajemen waktu adalah hal yang paling penting gitu ya dalam menjalani aktivitas kita sebagai apapun gitu. Saya sebagai karyawan, saya butuh manajemen waktu. Terlebih saya melakukan peran ganda menjadi seorang mahasiswa dari kelas malam ya, kelas malam apalagi. Nah, kemudian dari manajemen waktu gitu, bagaimana nih caranya saya harus mencapai target-target yang saya miliki, harus menyelesaikan tugas-tugas yang saya miliki tepat waktu gitu ya. Kemudian berarti dari situ saya pribadi, saya membuat semacam lesson schedule gitu ya. Jadi itu saya buat mingguan. Dari mingguan itu, jadi dalam 1 minggu itu walaupun kadang tidak tertulis ya, kadang kita sudah membuat step-stepan awal. Jadi yang pertama, jadwal kerja saya dari jam berapa sampai jam berapa. Saya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian dari situ saya melakukan perjalanan pulang sampai di rumah jam 5 sore. Berarti saya masih memiliki waktu sekitar 2 jam setengah atau 3 jam untuk mengistirahatkan diri saya sebelum memulai perkuliahan gitu. Memang salah satu yang kemudahan yang saya merasa Allah kasih ke saya itu adalah saya bekerja di dunia pendidikan yang memang memiliki jam kerja mungkin yang rentan lebih sedikit ya dari teman-teman semua yang memang bekerja di perkantoran gitu. Karena memang kami memulai aktivitas lebih pagi dan kami mengakhirinya lebih sore gitu. Jadi saya masih punya waktu untuk beristirahat sebelum saya memulai perkuliahan gitu. Jadi saya bisa menerima materi dengan baik gitu ya. Buat teman-teman juga yang memang ya jam kerjanya juga memang pastinya biasanya banyak teman-teman saya yang di jam kuliahan itu masih terikat dengan jam kerja gitu. Jadi mereka pun saya yakin pasti melakukan manajemen waktu juga gitu ya. Jadi agar semua perannya bisa berjalan dengan lancar gitu, tugas-tugas juga bisa selesai. Kemudian dari manajemen waktu itu kita juga bisa membuat skala prioritas. Kadang karena memang tidak jarang ya kami ditemukan pada posisi semua tugas deadline, baik tugas dari kantor maupun tugas dari kampus gitu, semua memiliki deadline yang hampir nyaris bersamaan gitu. That's why kita harus membuat skala prioritas, mana yang mau lebih kita dahulukan. Kita sebagai pelaku pasti tahu mana yang sekiranya punya waktu yang lebih fleksibel. Jadi walaupun memiliki deadline yang sama, tapi dia memiliki juga sifat fleksibelnya gitu, masih bisa bernegosiasi gitu. Itu yang kadang sering saya lakukan. Jadi mohon maaf juga kepada seluruh dosen-dosen saya walaupun pimpinan saya di kantor, kadang saya suka bernegosiasi mengenai waktu itu seperti itu. Dan kemudian
Selain daripada itu, kita juga tetap harus memanfaatkan waktu luang kita. Kadang waktu luang dapat kita lakukan untuk beristirahat, bisa juga untuk melakukan tugas-tugas kita gitu. Jadi kayak misalkan saat saya sering melakukan ini, jika saya sedang di tempat kerja, kemudian saya sedang memiliki waktu senggang, karena kan pasti kita tahu ya, tidak semua dari pagi sampai sore kita akan full dengan aktivitas, itu tidak ada waktu senggang. Di masa senggang-senggang itu, saya kalau ada tugas, saya suka menyelipkan sedikit mengerjakan tugas gitu. Kemudian jika memang harus ada yang direview, saya akan mereview gitu. Sama juga ketika jam perkuliahan, kadang di jam perkuliahan yang memang masih bisa ada allowance, saya akan sedikit membuka pekerjaan saya yang memang belum selesai di pagi hari, seperti itu. Jadi semuanya bisa selesai tepat pada waktunya. Kemudian juga tidak lupa pada saat kita menetapkan skala prioritas, itu kita menyelesaikan mana yang memang dianggap lebih penting gitu. Terus tidak lupa juga nih, kita juga boleh kok memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Karena seperti kita tahu, pasti mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan AI gitu. Saya pun pengguna AI gitu, saya pengguna AI. Tapi saya tipikal yang tidak mengambil plek-plek dari AI gitu. Saya biasa mengambil inti-intinya saja gitu. Kemudian untuk penjelasannya, saya akan mengembangkan dari apa yang saya ketahui tentang hal tersebut gitu. Kalau memang hal tersebut saya tidak tahu benar-benar, biasanya saya membaca dulu, kemudian saya cuma memahami, dan saya akan menjelaskan itu dengan versi saya. Dengan cara seperti itu, jadi kemampuan kita juga tetap terasah walaupun kita tetap memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Terus kemudian jangan lupa juga bagi teman-teman tetap menjaga kesehatan dengan menjaga asupan makanan, menjaga pola tidur, terus ya karena memang take and give ya. Jadi kayak misalkan ya kita sedang butuh waktu banyak untuk usaha kita untuk mencapai tujuan kita, mencapai cita-cita kita. Pasti akan ada hal yang harus kita korbankan gitu. Ya mungkin salah satunya adalah aktivitas di luar gitu yang sifatnya mencari hiburan atau apa gitu, itu bisa dilakukan di lain waktu saat senggang. Itu sih yang biasa saya lakukan gitu. Karena ya, pada intinya adalah kita harus fokus on target, fokus on tujuan apa yang mau kita capai gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman, ayo kita lulus bareng gitu. Kita lulus bareng dengan predikat yang baik. Syukur-syukur bisa sempurna gitu ya. Jadi kita sangat berusaha, kita fokus, kita berusaha yang terbaik, kita lakukan semua hal-hal yang bisa kita lakukan yang efektif, yang memang secara optimal bisa kita lakukan. Jadi insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Mungkin itu saja nih teman-teman yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mohon maaf jika memang penyampaiannya kurang jelas atau ngomongnya terburu-buru gitu ya. Semoga tetap bisa diambil intinya sama teman-teman. Seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama semangat mengejar cita-cita kita untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi lain waktu. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.